yang aku tidak akan pernah lupakan itu saat Di aku les Cina Mandarin ini Sunda salah satu. udah Jadi nih, kalau guys. les Mandarin itu suka disuruh nulis kayak Hanja gitu kan. Jadi kayak kotaknya banyak nih, buku Mandarin itu kan kotak gitu. Terus kan harus kayak Kalau di nulis Malaysia dia misalkan punya huruf Chinese kan. wo gitu kan. Ngerti gak sih? Aku tuh Jarang suka kita beli di males Mario yang kan. Jadi lancar aku tuh tulisnya berbahasa. kayak misalnya wo kan bentukannya. Yo, kumaha damang, salam silaturahmi good people. Ojo lali di subscribe yo channelku. Assalamualaikum kumaha damang sampurasun good people. Sarang Wilujeng Sumping di channel Abdi. Saya BDT dari Borneo Sabah akan menemani kawan-kawan dalam episode reaction kali ini guys. Bule bercakap Sunda kita selalu dengar guys. Bule bercakap Jawa juga kita pernah dengar. Tapi kali ini kita lihat satu video, ini pertama kali saya lihat guys, di mana Chinese Sunda. Pertama kali guys saya lihat video di mana Chinese berbahasa Sunda guys, ataupun etnis Tionghoa lah gitu kan, berbahasa Sunda. Dan apa isi kandungan video ini sama-sama kita nonton guys. Ojo lali guys di subscribe channelku, jangan lupa klik like, komen, dan share. Dan tanpa basa-basi lagi, let's go guys, kita nonton video ini bareng. Let's go, 1, 2. Ini pertanyaan gimana sebagai Cina Bandung, Cina ya Bandung. culture Cina Jakarta, secara kita orang bisanya ngomong Sunda. Oh lu ada kayak culture shock gak? Kan di Bandung ke Jakarta, kayak misalkan cara ngomong lu logatnya Sunda atau enggak gitu. Cina Bandung ya, yang Cina gue kenal sih Bandung. Cina Bandung emang Sunda banget ya. Terus kayak semuanya tuh kenal. Oh, Kayak gitu. semuanya tuh ya Circle-nya dekat. dekat, iya. Terus- Kayak ini temennya Oh, ini. gini guys, ah. Deket banget padahal Bandung gede gitu ya. Tapi semua Cinanya tuh kenal. Kalau Lu- Cina Jakarta tuh yang paling ini tuh Cinapiknya aja sih yang paling kental menurut gue ya. Kayak gimana tuh? Ayu Cina. Oh iya, emang Cina ayu, Kelapa ayu, Gading. Iya. Kelapa Gading tuh udah jadi gara-gara ada Cinapik ya, Kelapa Gading jadi kayak old school banget tau. Old school ya. Old Sekarang school. zaman sekarang tuh Cina Utara jadi image-nya peak gitu. Ah. Gue sebagai Kelapa Gading jadi berasa kampung gitu. Dulu kan Utara image-nya Kelapa Gading ya. Iya. Sekarang tuh kayak lu Kelapa Gading anjing, kayak udah tua berarti gitu. Enak, kalau pikir aku bisa ngomong Cina. Aing mah lancar nyarios bahasa Sunda, ngomong Cina mah Wih. teu bisa. Nih ya, aku tuh pernah les bahasa Mandarin, enggak naik 7 kali. Dia 7 punya kali, bahasa, cowok. guys. Sampai guru les Mandarin aku ya, enggak suka pisan jeung aku teh. Ini ada beberapa kejadian yang aku tidak akan pernah lupakan itu saat Di aku les Cina Mandarin ini Sunda salah satu. udah Jadi nih, kalau guys. les Mandarin itu suka disuruh nulis kayak Hanja gitu kan. Jadi kayak kotaknya banyak nih, buku Mandarin itu kan kotak gitu. Terus kan harus kayak Kalau di nulis Malaysia dia misalkan punya huruf Chinese kan. wo gitu kan. Ngerti gak sih? Aku tuh Jarang suka kita beli di males Mario yang kan. Jadi lancar aku tuh berbahasa. tulisnya kayak misalnya wo kan bentukannya kayak gitu kan. Lain eta mah huruf naon. Jadi misalnya kayak tak nih, tak kan gitu bentuknya. Aku tuh enggak nulisnya kayak gitu per kotak. Jadi aku tulisnya garis lurus terus baru curak terus baru miring gitu. Kalau aku tuh lagi keliling kelas pas lagi aku ngerjain itu, terus dia ngeliat aku nulisnya kayak gitu. Dia datengin aku pikir tuh mau dipuji, tulisan aing teh halus aja. Malahan diomelin aing teh. Tapi dia diomelinnya pakai bahasa Cungun. Tuan. Kita ngomelin kayak cuma gitu. Terus aku kayak apa? Aing tuh ngerti kan. Jadi kayak ya udah aing hapus semuanya. Aku hapus semuanya, aku ulang tulis sama persis caranya itu garis curak gitu lagi di depan mata dia. Ngali eta makin marah dia teh. Ngomel deui tah pakai bahasa Cungun deui. Aku teu ngarti beuh. Aku hapus, aku ulang sama persis lagi kayak gitu lagi di depan mata dia. Ya udah dia marah lagi pakai bahasa Cungun deui. Masalahnya kayak gitu malah nadanya makin lama makin tinggi, makin marah. Aku hapus, aku tulis sama lagi sampai terus keluar cedera. Ya aku keluar lah. Kan halo. Ngapain aku di dalam? Aku keluar, aku tinggalin tasnya, aku pulang. Sampai hari ini aing mah bisanya nyarios bahasa Sunda, teu ngarti naon Mandarin mah aing mah cuma ngerti lama. Sih. Lucu guys, dia punya cerita guys. Itulah etnis Tionghoa ataupun Chinese Indonesia yang bisa berbahasa Sunda guys. Jarang tau kita dengar begitu kalau di Malaysia gini. Jadi selalu yang kita dengar memang jarang lah. Tidak boleh, setakat ini yang saya hidup nih belum pernah lah saya dengar Chinese di Malaysia yang bisa berbahasa daerah di Malaysia ini. Ini pertama saya nampak di mana di Indonesia Chinese
bisa berbahasa Sunda. Luar biasa sekali guys. Dan moga video ini memberi manfaat wawasan buat semua dan juga memberi hiburan guys yang penting ya. Dan sampai di sini dulu video saya pada kali ini. Nanti kita akan jumpa lagi di episode akan datang. Ojo lali guys di subscribe channelku. Sampai ketemu di episode akan datang. Salam santun damai dan salam silaturahmi. Assalamualaikum, salam sejahtera people. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari video yang Padi reaksi ini adalah sebuah video reaksi milik dari salah satu YouTuber di Malaysia. Dalam video ini beliau sedang mereaksi seorang warga negara Indonesia yang asli Cina, tetapi jago banget bahasa Sunda, malah bahasa Cinanya dia nggak bisa. Lucu juga sebenarnya. Tapi inilah kenapa kita negaranya berprinsip integrasi ya. Karena apa? Karena untuk penyatuan dari berbagai macam suku, bangsa ataupun bangsa yang ada di Indonesia ini supaya bisa bersatu. Nah, kenyataannya hal ini berjalan dengan sukses. Artinya apa? Semua suku kemudian semua bangsa yang ada di Indonesia bisa berbahasa Indonesia, itu minimal ya. Bahkan ada nilai plusnya, yaitu ini kita bisa lihat atau kita bisa perhatikan, bangsa Cina yang ada di Indonesia itu mampu ya bercakap atau menggunakan bahasa daerah. Nah, yang sedang ditampilkan di sini kebetulan adalah orang Cina Indonesia yang bisa berbahasa Sunda. Nah, bahasa Sunda ini adalah salah satu bahasa daerah di Jawa Barat. Nah, dia merasa kaget nih. Jadi YouTuber Malaysia ini kaget. Ternyata orang Cina di Indonesia itu pun bisa menguasai bahasa daerah. Ini yang membuat dia kaget. Kenapa? Karena di negaranya di Malaysia, orang-orang Cina itu dia belum ketemu orang-orang Cina yang mampu berbahasa daerah. Ini masalahnya. Jadi ini adalah satu hal yang membuat dia merasa wah gitu ya. Kok di Indonesia bisa begini gitu. Padahal sama-sama di Malaysia ada orang Cina, di Indonesia juga ada orang Cina. Tetapi kenapa berbeda seperti itu? Nah, inilah yang membuat dia selain dia merasa kaget, merasa takjub ya, kemudian juga ya merasa luar biasa bagi Indonesia bisa membuat orang-orang Chinese ya itu menjadi satu kesatuan di negara kita ini. Nah, berbeda dengan bangsa Chinese, bangsa India yang ada di Malaysia, justru mereka mengelompokkan masing-masing ya, berkomunikasi dengan bangsanya masing-masing, dengan bahasanya masing-masing, dengan budayanya juga masing-masing. Inilah yang membuat dia merasa heran banget kenapa di Indonesia bisa seperti itu. Yaitu tadi, Indonesia menggunakan sistem integrasi. Jadi semua itu harus bisa menyatu ya. Jadi tidak boleh membawa yang namanya kesukuannya, kebangsaannya melebihi dari kesatuan nasional di Indonesia, terutama dalam bahasa, minimal wajib bisa menggunakan bahasa Indonesia. Nah, YouTuber ini juga sebenarnya menyukai bahasa Indonesia, bahasa-bahasa di Indonesia ya, karena dia setiap membuat video selalu menggunakan salam sapa, menggunakan bahasa Jawa ya. Nah, ini adalah satu hal yang baru juga Padi ketahui. Hanya dia ini yang menggunakan seperti itu. Sementara untuk YouTuber dari Malaysia yang lain tidak menggunakan bahasa daerah di Indonesia. Nah, sebenarnya kalau kita orang Indonesia nggak kaget lagi ya teman-teman ya. Kenapa? Karena orang Chinese itu ada di Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Dan alhamdulillahnya mereka mampu berbahasa daerah sesuai dengan tempat mereka tinggal. Seperti misalkan mereka ada di Aceh, maka mereka bisa berbahasa Aceh. Yang ada di daerah Sumatera Barat ya, Padang ya, maka mereka mampu berbahasa Padang. Kemudian yang mereka ada di Medan, maka orang-orang Chinese ini mampu juga berbahasa Batak ya. Nah, apalagi yang di Pulau Jawa, kemudian yang di Kalimantan, di Sulawesi, di Maluku maupun di Papua ya,
ataupun di Sumbawa, itu semua orang Chinese yang memang tinggalnya di sana, mereka mampu untuk berbahasa daerah di mana mereka tinggal. Inilah keistimewaannya dari orang-orang Chinese di Indonesia ya, mampu untuk berbaur dengan masyarakat daerah-daerah mereka tinggal. Nah, tentu ini adalah suatu nilai positif, di mana hal ini bisa menjadikan satu bahasa komunikasi di antara mereka sesama tempat mereka tinggal ya. Apalagi kita sering dengar juga yang terkenal adalah Cina Surabaya. Ini waduh luar biasa. Hampir setiap Cina Surabaya yang begitu cukup dikenal ya, muncul di publikasi itu bisa berbahasa Jawa Surabaya ya. Ini hebatnya. Nah, mudah-mudahan perkembangan seperti ini bisa menjadikan satu nilai-nilai positif bagi bangsa kita, membuat kita semakin menyatu, membuat kita semakin memiliki cinta sesama bangsa ini terhadap bahasa, baik bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah yang ada di Indonesia. Termasuk juga adalah bahasa Mandarin, karena kita juga jangan lupa harus bisa juga bahasa Mandarin atau bahasa-bahasa luar negeri lainnya. Ya, jadi jangan berpatokan kepada bahasa Indonesia saja. Memang kita bangga dengan bahasa Indonesia, ya. Tetapi di dalam kehidupan kita secara internasional, kita juga perlu mempelajari bahasa-bahasa negara-negara lain, termasuk bahasa Cina, ya. Kemudian mungkin bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa Arab, terutama bahasa Arab jika memungkinkan ya. Karena mayoritas penduduk Indonesia ini adalah agamanya Islam, sehingga alangkah baiknya kalau memang orang-orang Islam yang ada di Indonesia ini bisa berbahasa Arab. Nah, ini harapan dari Padi, mudah-mudahan ini bisa terwujud ya, termasuk Padi sendiri ya, sangat ingin bisa berbahasa Arab. Oke, teman-teman, video kali ini Padi akhiri dulu. Kita ketemu lagi nanti di video yang lain yang mudah-mudahan lebih menarik lagi, lebih membuat kita menjadi bisa lebih reaktif lagi untuk video-video berikutnya. Dan buat teman-teman, silakan tulis pendapat teman-teman, komentar teman-teman di kolom komentar, dan nanti bisa Pak Adi juga baca satu persatu komentarnya. Mudah-mudahan ini menjadi channel yang berguna bagi kita semua, channel yang bisa mendidik kita semua di dalam memberikan wawasan dan informasi bagi kita semua. Oke, dari Padi cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.